Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Oke, pada pertemuan ke-7 ini kita masih belajar persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu kita bisa menentukan nilai diskriminan dari persamaan kuadrat yang akan kita pelajari. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari cara menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, sekarang aplikasinya dari nilai-nilai diskriminan ke persamaan kuadrat. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Semoga ilmu yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini menjadi ilmu yang manfaat buat kalian semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil birahmatika ya alim ya rabbal alamin. Ya, nilai diskriminan. Apa nilai diskriminan itu? Setiap persamaan kuadrat pasti memiliki nilai diskriminan. Nah, rumus ini nilai diskriminan sebagai berikut. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu B, A, dan C. Ya. Kalau B adalah koefisien dari X, A koefisien dari X kuadrat, dan C merupakan konstanta. Akar persamaan kuadrat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, jika diskriminannya lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai 2 akar real yang berlainan. Yang kedua, jika diskriminannya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai 2 akar kembar. Yang ketiga, jika diskriminannya lebih kecil dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut tidak mempunyai akar real atau mempunyai akar hayal. Contoh nilai diskriminan. Tentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat berikut ini. Di situ soalnya yang A, X kuadrat min 10X plus 16 sama dengan 0. Soal yang B, X kuadrat plus 6X plus 9 sama dengan 0. Sedangkan soal yang C sama dengan negatif 2X min 3X min 6 sama dengan 0. Jawaban dari pertanyaan di atas tadi yaitu kita tentukan dengan rumus mencari diskriminan jika D sama dengan B kuadrat min 4AC. Tadi B-nya adalah negatif 10, maka negatif 10 kuadrat min 4 kali 1 kali 6 kali C, ya, C-nya tadi 6 konstantanya. Sama dengan nilainya di situ kelihatan 36. 36 itu lebih besar dari 0 apa lebih kecil dari 0? Ya, kalau lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat X kuadrat min 10X plus 16 sama dengan 0 itu mempunyai 2 akar real yang berlainan dan rasional. Sekarang contoh yang ke soal B yaitu X kuadrat plus 6X plus 9 sama dengan 0.
Kita lihat A-nya di situ 1, B-nya 6, C-nya 9. Kita masukkan di rumus diskriminannya, D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ya, 6 kuadrat min 4 kali 1 kali 9 sama dengan 36 dikurangi 36 sama dengan 0. Jadi D-nya itu sama dengan 0. Kalau diskriminannya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat X kuadrat plus 6X plus 9 sama dengan 0 mempunyai dua akar yang sama, real dan relasional. Oke. Yang C, D sama dengan B kuadrat min 4AC. Artinya min 3 kuadrat min 4 kali min 2 dikali min 6 sama dengan 9 dikurangi negatif 48. 9 dikurangi 48 sama dengan negatif 29. Negatif 39 kurang dari 0 apa lebih besar dari 0? Nah, kalau kurang dari 0, maka persamaan kuadrat negatif 2x kuadrat min 3x min 6 sama dengan 0 tidak mempunyai akar real atau mempunyai akar khayal. Menggunakan persamaan kuadrat untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan persamaan kuadrat dapat digunakan untuk memecahkan beberapa masalah yang ada di kehidupan sehari-hari atau masalah kontekstual kita. Contoh, suatu taman berbentuk persegi panjang. Panjangnya lebih panjang 6 meter dari lebarnya. Jika luas taman tersebut 216 meter persegi, maka berapakah panjang dan lebar dari lebar taman tersebut? Jawaban dari pertanyaan di atas yaitu kita misalkan panjangnya itu T meter, maka lebarnya T-6. Luasnya, untuk mencari luas kan panjang kali lebar. Kita masukkan di situ, substitusikan luas sama dengan 216 sama dengan T dikali T min X. 216 sama dengan T kali T pakai sifat distributif ya. T dikali T sama dengan T kuadrat, sedangkan T dikali negatif 6 sama dengan min 6T. Maka kita pakai substitusi, pindah ke ruas kanan. T kuadrat min 6T min 216 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, kemarin kita faktorkan, kalau dia dikalikan itu sama dengan negatif sama dengan negatif 216. Kalau ditambahkan sama dengan 6 plus 6. Maka T min 8 sama dengan 0 atau T plus 12 sama dengan 0, T sama dengan 8 atau T sama dengan negatif 12. Karena yang diperlukan adalah nilai T yang positif atau T lebih besar dari 0, maka panjangnya adalah 18 meter. Dan lebarnya yaitu 18 dikurangi 6 sama dengan 12 meter. Latihan soal di bawah ini. Silahkan dicatat anak-anak. Nanti jawabannya difoto dan dikirimkan di Google Form yang alamatnya akan dibagikan. Oke, sekarang kita masuk ke materi fungsi kuadrat. Apa yang dimaksud dengan fungsi kuadrat itu? Fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah f dalam kurung x, maksudnya itu adalah fungsi x sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dengan syarat a, b, dan c-nya itu merupakan bilangan real. Dan A tidak boleh sama dengan 0. Grafik yang dibentuk oleh fungsi kuadrat berbentuk parabola atau melengkung.
Grafik fungsi kuadrat yaitu menggambarkan fungsi kuadrat menggunakan beberapa titik bantu. Langkah-langkah dalam menggambarkan fungsi kuadrat menggunakan beberapa titik bantu yaitu membuat tabel titik bantu terlebih dahulu. Yang kedua, meletakkan titik bantu pada koordinat kartesius, kemudian menghubungkannya sehingga menjadi kurva yang mulus. Contoh, buatlah grafik fungsi kuadrat atau fx sama dengan x kuadrat min x plus 2. Jawaban dari teks yang di atas yaitu kita ambil misalkan x-nya itu dimulai dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Sekarang kita masukkan nilai x itu ke dalam fungsi x yang tadi x kuadrat min x plus 2. Nah, sehingga akan ketemu titik koordinatnya. Ya, tadi kan sudah disediakan x-nya, sekarang kita cari nilai y-nya. Misalkan x-nya kita kasih min 2, berarti negatif 2 kuadrat ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8 kan? 4 tambah 2 tambah 2 sama dengan 8. Maka jika x-nya negatif 2, y-nya ketemu 8. Jika x-nya negatif 1, maka y-nya ketemu 4 dan seterusnya. Nah, setelah kita menentukan tabelnya, yang kedua kita gambar tadi titik-titik koordinat pada bidang kartesiusnya. Tadi negatif 2 pasangannya berapa? 8. Oke, 1 titik. Negatif 1 pasangannya 4. Titik 4. Terus negatif 0 pasangannya enggak 0 pasangannya 2. Nah, sehingga terbentuk gambar seperti di samping ini. Pengaruh nilai A pada fungsi kuadrat. A merupakan nilai dari koefisien X kuadrat. Yang pertama, jika A lebih besar dari 0, maka grafik akan terbuka ke atas. Jika A lebih kecil dari 0, maka grafik akan terbuka ke bawah. Jika A lebih besar dari 0 dan nilai A semakin besar, maka grafiknya menjadi lebih kurus dan memiliki titik puncak minimum. Jika A lebih kecil dari 0 dan nilai A semakin kecil, maka grafiknya menjadi lebih gemuk dan memiliki titik puncak maksimum. Pengaruh nilai B pada fungsi kuadrat. Jika A dan B bertanda sama, maka sumbu simetri berada di sebelah kiri sumbu Y. Jika A dan B berlainan, maka sumbu simetri berada di sebelah kanan sumbu Y. Jika B sama dengan 0, maka sumbu simetrinya berada tepat di sumbu Y. Yang keempat, pengaruh nilai C atau konstanta pada fungsi kuadrat. Jika C lebih besar dari 0, maka grafik parabolanya memotong sumbu Y positif. Jika C sama dengan 0, maka grafik parabolanya memotong sumbu Y di titik 0,0. Dan jika C lebih kecil dari 0, maka grafik parabolanya memotong sumbu Y yang negatif. Grafik fungsi kuadrat, coba kalian perhatikan dari yang tadi. Sekarang sifat yang kelima, sifat-sifat grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X. Jika diskriminannya pada fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C adalah D sama dengan B kuadrat min 4 dikali A kali C, dengan memperhatikan bentuk umum fungsi kuadrat di atas, yaitu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, maka nilai D ini sangat mempengaruhi titik potong parabola dengan sumbu X. Berikut merupakan sifat-sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan diskriminannya dan A atau koefisien X kuadrat. Coba diperhatikan ya gambarnya, kalau perlu dicatat nak. Grafik fungsi kuadrat, coba kalian perhatikan dari yang tadi. Sekarang sifat yang kelima, sifat-sifat grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X.
Jika diskriminannya pada fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C adalah D sama dengan B kuadrat min 4 dikali A kali C, dengan memperhatikan bentuk umum fungsi kuadrat di atas, yaitu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, maka nilai D ini sangat mempengaruhi titik potong parabola dengan sumbu X. Berikut merupakan sifat-sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan diskriminannya dan A atau koefisien X kuadrat. Coba diperhatikan ya gambarnya, kalau perlu dicatat nak. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma ya wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maqadis sidqi 'indaka ya arhamar rahimin.